yang kita miliki. Sebenarnya sudah masuk. Ya. Anda lihat sekarang komponen ini sudah masuk di library saya. Ya. Ini di video kemarin yang belum saya tunjukkan ke Anda bagaimana bagaimana kita bisa langsung mengambil library tersebut, bukan dari library-nya dia berasal, cuma kita juga bisa mempunyai opsi kita bisa mengambilnya dari rangkaian skematik yang kita miliki. Ya, seperti itu. Oke, ini sudah masuk ke library yang kita buat. Ini di nomor absen saya ya. Saya simpan sehingga kalau saya lihat device, sekarang device saya ada 2, Mas, Anda lihat. Ya. Ada PC8 ini untuk mempermudah penamaan, ini sebenarnya terserah ya. Ini saya ini saya rename aja namanya. Nama IC-nya adalah PC817 ya. Saya berikan das ya, up to coupler. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini ya, yang saya lakukan, saya memodifikasi namanya ya. Kemudian dia masih menggunakan paket SDIL 4, yang ini juga sama ya. Nah, tapi dia sudah masuk di library kita. Kita akan mencoba melakukan perubahan sedikit ya. Di sini kita edit ya. Kita akan merubah simbolnya. Sama seperti yang kita lakukan pada komponen LED sebelumnya. Ya, seperti ini ya. Sebenarnya ini sudah lumayan bagus ya. Kita bisa melakukan sedikit perubahan ya. Saya akan turunkan grid-nya menjadi lebih kecil. Di sini saya set menjadi 25. Kemudian saya tidak merubah lokasinya ya. Saya hanya akan menambahkan simbol ini di situ. Dan saya move. Nah, seperti ini. Mungkin terlalu besar, sebentar. Ya, contohnya seperti ini ya. Kemudian ini saya simpan. Ini hanya untuk membedakan. Ya. Saya mungkin bisa ngerjakan ini, bisa nggak? Malah rusak nanti ya. Nah, ini sudah, saya kira seperti itu. Kita simpan sekali lagi, kemudian kita akan mengupdate ini dengan versi milik kita. Jadi kita menggunakan perintah, kita bisa mengetikkan di sini menggunakan perintah replace ya. Kemudian kita akan mengakses library kita tadi yang sudah jumlahnya 2 tadi ya. Yang ini kita klik OK, kita klik di sini. Ya. Maka namanya adalah PC17 up to coupler. Nah, seperti itu. Nah, setidaknya kita di sini sudah mengupdate 2 simbol ya, 2 library dan library itu sudah masuk di tempat kita. Ini bisa kita lanjutkan sampai ke semua komponennya ya. Nah, ketika ini kita sudah miliki di desain yang kita desain yang kita buat di BRD-nya ya di sini. Artinya kalau Anda lihat library untuk yang footprint-nya optocoupler itu masih sama seperti yang lainnya, itu bisa kita prediksikan karena memang kita tidak di sini tidak melakukan perubahan apapun di situ ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita akan mencoba mengedit ini footprint-nya ini ya. Kita edit seperti itu. Kemudian kita akan mengganti komponen ini menjadi komponen SMD. Contohnya seperti itu. Maka kita butuhkan ya SMD ya. Kita akan buat dulu ditaruh di sini ya. Di sini saya tidak mengganti grid-nya terlebih dahulu. Kalau Anda lihat grid-nya tetap
mengikuti yang awal. Kita akan ganti ukurannya menjadi lebih besar. Karena kenapa alasannya kita menggunakan komponen ini? Kalau kita lihat di internet ya bahwa komponen PC 187 itu dia juga memiliki versi yang SMD, ya. Dan kita bisa gunakan, kemarin sudah saya pesankan, kita bisa menggunakan komponen itu yang SMD tersebut untuk tujuan untuk mengganti komponen through-hole kita. Versi disk kita bisa kita ganti dengan yang SMD. Nah, di sini contohnya kita bisa akses mungkin dari toko online, ya. Apakah mungkin kita ketemukan? Kalau ketemukan berarti kita punya kemungkinan untuk memang mengganti menjadi komponen SMD. Ya, Anda lihat di sini. Ya, Anda lihat. Pokoknya dia ada, ya. Dan kita bisa menggunakan komponen SMD itu daripada kita menggunakan komponen through-hole-nya. Ya, 817. Ya. Nah, artinya apa? Ya, seperti yang saya instruksikan di awal, kalau bisa menemukan SMD, ganti menggunakan SMD. Oke, saya akan mencoba, berarti kita bisa lanjut, ya. Mencoba mengganti dimensi pad-nya, saya besarkan seperti ini saya kira sudah lumayan besar, ya. Dan Anda bisa mengganti, ya, dengan kebutuhan di sini, ya. Saya akan taruh dia di mungkin sini. Nah, kalau Anda lihat sekarang, ya, nah di sini padnya, ya. Jadi kalau Anda lihat tengah-tengahnya pas sini, Mas. Ya, tengah-tengahnya pas di sini. Ya, itu. Kemudian saya akan menghapus pad yang lama. Nah, akan muncul error. Mungkin Anda sudah bisa prediksikan kenapa kok error. Ya, mungkin ada yang tahu kenapa? Ini di minggu kemarin. Kenapa kita tidak bisa menghapus padnya ini mungkin? Iya, mengenai bacaan. Izin menjawab, Pak. Silakan, Mas. Karena? Karena di device-nya belum terkonek. Karena di device-nya mungkin sudah terkonek gitu mungkin maksud Anda, ya? Masih ya. terkonek dengan yang lama gitu, ya? Ya. Ya, benar sekali. Karena device yang mau kita hapus, dia masih jadi satu di sini. Kemarin kita sudah coba beberapa kali di video itu. Kalau ternyata error, itu masih ada sinkronisasi antara ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Dan itu jadi masalah. Dan itu jadi masalah. Artinya apa? Ya kita harus mendiskonekkannya dulu, baru kita modifikasi, selesai baru kita konekkan dulu. Karena satu device ketika dia sudah digunakan, dan kita rubah library-nya, maka device yang ada di rangkaian skematik itu akan komplain tuh. Tapi saya ketemu library-nya sekarang kok nggak ada gitu. Nah itu jadi masalah nanti. Ya artinya apa? Artinya ya kita harus disconnect terlebih dahulu. Ya, kita bisa dari sini kita edit dulu device-nya, kemudian yang ini kita connect, kita ya. Coba ini Anda kalau Anda lihat kakinya ada 4 Mas ya, benar sebenarnya. Kaki nomor pertama adalah anoda, anodanya LED. Kaki yang kedua adalah katodanya LED. Kaki ketiga adalah emitor. Kaki yang keempat adalah kolektor. Bentar, supaya nanti Anda nggak keliru ketika menghubungkan ulang, hati-hati ya. Di sini ada kaki nomor 1 adalah anodanya LED, katodanya LED, kolektor transistor, emitornya transistor. Jadi kita harus tetap menggunakan penamaan seperti itu ya. Oke, ini sudah, kemudian kita akan disconnect terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan klik oke, dan saya simpan. Kemudian kita akan kembali lagi mengedit footprint tersebut. Sini ya. Kita mungkin sekarang sudah bisa hapus. Bisa ya Mas ya? Nah, daripada kita sekarang kita bisa melakukan hal yang sama ya. Saya akan membuatnya simple seperti ini dulu. Ini yang lainnya kita hapus dulu ya. Ini kaki nomor 2 ke 4. Saya tidak akan menghapus yang lainnya, yang dimensi ini, karena saya tidak ingin mengukur ulang komponen tersebut. Ya.
Ya, yang kita lakukan sekarang kita akan menduplikat di sini, ya, di sini dan di sini. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa menggunakan icon perintah paint-roller, ya. Kita tinggal sebelum paint-roller kita bisa modifikasi dulu pinnya. Inilah pin kaki nomor 1, name-nya ya. Kita klik seperti ini, ya. Kemudian kita klik paint-roller, klik di sini, klik OK, klik satu kali, klik satu kali, klik satu kali. Baru kita akan mengganti namanya lagi sesuai dengan yang tadi. Ya, ini kaki nomor 2, ini kaki nomor 3, ini kaki nomor 4. Ini mungkin menjadi hal yang baru bagi Anda, bahwasanya bagaimana kita bisa mengidentifikasi sebuah kaki IC. Ini kesepakatannya seperti ini, Mas, ya. Mungkin kalau Anda belum tahu, ya. Kalau yang sudah tahu, ya mengulangi. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi sebuah kaki IC, ya? Kita bisa mengidentifikasikan berdasarkan lubang dari IC tersebut. Jadi kaki di bawah lubang tersebut adalah kaki nomor pertama. Kalau kita posisikan IC tersebut dengan posisi seperti ini. Jadi ini sudah ketetapan umum, ya. Apapun jenis IC yang Anda miliki, ya. Kalau Anda posisikan IC ini, kita lihatnya dari atas, ya. Kita lihatnya IC-nya kita lihat dari atas, bukan dari bawah, bukan. Jadi kalau Anda punya IC apapun jenis IC, entah itu IC prosesor, microcontroller, atau IC seperti ini, atau IC apapun itu, pasti IC itu akan memiliki tanda di mana nomor 1 itu berada. Nah, salah satunya adalah kalau dia adalah komponen SMD. Coba Anda lihat di online shop tadi, Anda lihat di sini, ya, Anda lihat di sini. Kalau Anda lihat, kita bandingkan dengan yang mungkin komponen yang bukan SMD, ya, yang biasa, yang DIP, versi yang DIP. Saya tunjukkan versi yang DIP. Yang kelihatan dari atas mungkin ini kelihatan mungkin. Oh, terlalu kecil. Bentar. Nah, contohnya seperti ini, Mas. Nah, ini adalah contoh IC microcontroller ini, ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini ada tanda lubangnya ini. Biasanya tanda lubang ini ditambahkan tanda dot di sini. Nah, ini adalah nomor 1. Sekali lagi kita lihat dari atas. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nomor 15-nya selalu di sini. Ya, 15 sampai di sini adalah 30, 30 kaki. Artinya apa? Ketika kita menghitung kaki sebuah IC, maka IC tersebut harus kita posisikan kita melihat dari atas, kemudian kita cari di mana tanda ini berada, baru kita menghitung berlawanan arah jarum jam. Dengan metode seperti itu, maka kita bisa mengidentifikasi nomor 1 mana, nomor 2 mana, sampai nomor terakhir pada terminal kaki tersebut. Nah, kalau Anda lihat di sini tidak ada lubangnya, tapi ada tanda dotnya ini, Mas. Ini sebagai tanda bahwa kaki nomor 1 yang ini. Nah, paham ya? Nah, kalau ini tidak diinformasikan, ya nanti kita tidak akan mengetahui itu. Kakinya seperti ini 4. Anda kan bisa melihat ini nomor 1, ini nomor 2, atau sebaliknya kan seperti itu. Ya, saya kira itu untuk menandakan mana nomor 1, mana nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke ya. Nah, sebenarnya kita tidak diharuskan untuk memberi nama ini ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita juga bisa sebenarnya memberi nama sesuai dengan kita. Contohnya di sini, ya. Nomor 1, kalau Anda lihat tadi, ini adalah kaki anoda. Ini juga boleh. Yang nomor 2, ini adalah kaki katoda LED. Kemudian yang nomor 3, ini adalah kaki emitornya si transistor opto. Dan yang ini adalah nomor 4, transistor kolektornya opto. Kolektor. Ya, ini pun juga boleh. Nah, karena itu nanti asalkan kita tahu di mana kita menghubungkannya seperti itu. Dengan koneksi apa kita menghubungkan. Ya, coba ya kita save dulu, kemudian kita akan kembali lagi ke device mode dan seperti ini.
kita akan mencoba menghubungkannya sekarang. Kita edit. Nah, sekarang kita konekkan. Kalau Anda lihat, dengan penambahan 1A, 2K, 3E, 4C, maka kita bisa secara sederhana, ya, berarti yang anoda itu AA, kan gitu ya. Yang 2K itu berarti yang katoda yang di sini. Ya. Yang 3E ini adalah yang kolektor, ini yang emitter. Nah, gitu, maksudnya seperti itu. Anda juga boleh kalau mau sama, di sini AA, di sini AC, di sini ACOL, di sini emit, juga boleh, nggak ada masalah. Ini hanya sebagai salah satu contoh. Oke ya, saya kira Anda sudah paham. Ini saya hubungkan sekarang. Konek ya. Nomor 1 adalah anoda, nomor 2 katoda, nomor 4 adalah kolektor, nomor 3 adalah kolektor ya nomor 3. Wah, keliru ini. Saya disconnect dulu. Nah, ini hati-hati di sini, Mas. Karena kita sedang mendefinisikan ini. Kaki di simbol ini ya terkoneksi ke kaki di mana pada footprint-nya. Kalau kita keliru mendefinisikannya, maka keseluruhan desain kita akan keliru nanti. Pastikan ketika kita menghubungkan, kita memiliki pemahaman yang konkret di situ. Contohnya di sini, ya, ini kaki nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau Anda lihat nomor 1 adalah anoda, saya kira benar, nomor 1 adalah anoda, nomor 2 adalah katoda, ya, nomor 3 yang ini kan berarti bukan yang ini kan, nomor 3 ini adalah emitornya transistor UP2. Jadi ini emitor. Jadi untuk mendefinisikan menghubungkannya, kita klik yang emitor kan, emitornya si transistor UP2 kan. Kemudian yang di sini, yang di simbolnya di sini adalah yang kolektor. Emitor. Jadi emitor ini ya di sini juga adalah yang di sini adalah emitor. Jadi ini itu nanti keluarnya di kaki di sini. Paham ya? Saya kira Anda sudah punya gambaran sekarang. Kita coba klik connect ya. Saya kira terakhir nggak ada pilihan lagi, tinggal kita klik connect. Oke. Nomor 1 sampai nomor 3. Anoda, katoda, emitter, kolektor. Oke, semuanya sepertinya sudah sempurna. Kita klik OK sekarang. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita dengan mudah dapat mengambil ya, mengganti simbol library kita yang mana sebelumnya adalah through-hole atau bottom line atau versi DIP ya, menjadi komponen SMD seperti itu. Ini cara yang pertama sama seperti yang kita sudah bahas sedikit banyak di minggu kemarin juga sudah kita coba sampaikan. Nah, kalau sudah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah ya, coba kita akan hanya mengupdate saja, mengupdate all ya, library kita dengan versi yang terbaru, karena kalau Anda lihat tadi library yang kita miliki sekarang itu sudah masuk di sini. Saya tidak perlu mereplace lagi karena ini itu mengacu ke library buatan kita sendiri, kecuali kalau yang ini kan masih yang lama. Paham ya? Oke, karena ini library-nya sudah mereferensi ke file library kita yang baru, maka dengan sederhana tinggal kita klik update all. Tunggu sebentar, pastikan tidak ada masalah. Ya, oke. Kemudian Anda klik switch sana, maka komponen Anda sudah mengacu ke simbol yang terbaru. Anda tidak berusaha mereplace, karena ini masuk di library kita. Anda bisa double check kalau mungkin penasaran, apakah ini anoda? Iya, benar ini anoda, ini katoda, ini emitor, ini kolektor. Nah, saya kira itu itu yang kita butuhkan ketika kita ingin men-switch komponen kita menjadi top layer. Kenapa sih kok saya merekomendasikan Anda ke top layer? Karena komponen di sini top layer, di sini bottom layer, repot nanti di tengahnya harus ada jumper kan gitu jadinya. Kalau di sini top layer, ini top layer, Anda tinggal hubungkan, nggak ada masalah sama sekali. Nah, itulah ya. Oke, karena ini sudah selesai, maka kita bisa mengupdate teman-temannya yang lainnya ya dengan menggunakan perintah replace. Karena apa? Yang lainnya masih menggunakan library yang lama. Kita bisa menggunakan library kita sendiri sekarang. Oke ya. Untuk tujuan tersebut lebih sederhana kalau library yang lainnya saya matikan. Ya, yang punyanya Eagle saya sementara matikan use none. Yang ini juga use none, kemudian yang ini saya use all. Sorry.
Ya, yang punya kita ini kita aktifkan lagi. Ya, oke, sudah saya aktifkan. Kita berikan perintah replace. Yang aktif hanya library kita gunakan ini untuk mengganti komponen yang lainnya. Ya, ini saya klik satu kali, sudah berubah, itu yang kita harapkan. Klik satu kali lagi, sudah berubah, itu yang saya harapkan. Klik satu kali, berubah, itu yang kita harapkan. Ini kalau kita switch ke sana, maka rangkaian kita sudah menjadi top layer semua. Layout kita sudah berganti dengan komponen top layer. Sepertinya sudah lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya harapkan Anda juga sudah punya gambaran. Silakan, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan dan kita bisa diskusikan ya. Jangan khawatir, kita bisa langsung diskusikan. Oke. Ini sudah, apalagi yang kita butuhkan mungkin. Oke, kita simpan. Nah, kita juga bisa memiliki opsi ya, memaksa meskipun library kita bottom layer, kita juga bisa memiliki opsi kita paksa komponen tersebut menjadi komponen top layer atau dia menjadi komponen top layer. Ya, seolah-olah seperti SMD. Caranya bagaimana? Ya, tanpa merubah library. Ya. Saya akan membahas itu nanti ketika kita masuk ke visualisasi ya. Karena kalau tanpa visualisasi nanti dijelaskan nanti susah membayangkan. Gitu. Oke, dari sini kita akan mencoba untuk saya tidak hubungkan terlebih dahulu ya. Ini mungkin saya perlu menambahkan beberapa komponen tambahan di sini. Kita memiliki hole di mana kita inginkan nanti PCB ini kita sekrup ke dalam bodinya enclosure, box enclosure atau tempat di mana PCB ini harus disimpan, diletakkan ya, atau dibungkus. Contohnya di sini saya klik hole, ya, saya klik di sini. Defaultnya hole ini masih memiliki diameter yang sangat kecil, maka kita bisa memodifikasinya menggunakan perintah info, kemudian klik di situ, kemudian, nah ini sekali lagi satuannya ini masih mil, saya switch, saya tidak mengganti gridnya, saya hanya mengganti satuannya dari mil menjadi milimeter, karena itu yang lebih, menurut saya lebih familiar ya dengan satuan yang kita biasa gunakan. Ya, kita klik lagi. Saya akan menggunakan, drillnya ini ya. Saya akan menggunakan diameter bor untuk lubangnya sebesar 3 mili. Ya, 3 mm. Ya, kita klik satunya milimeter berarti 3 mm. Klik play, ya, besarnya sekian itu, kemudian kita klik OK. Nah, sekitar itu nanti ini adalah lubang berarti, ya. Tinggal kita copy saja ini ke beberapa tempat, ya. Nanti berarti di sini kira-kira ya saya butuhkan, ya mungkin kalau kita butuhkan lagi kita bisa menambahkan 4 di situ mungkin. Saya sedikit banyak coba luruskan, mungkin lurusnya adalah di sekitar sini, ya mungkin yang ini. Sebelum saya tambahkan hole yang lainnya, mungkin lebih mudah ketika saya ulang lagi ya, ini saya naikkan gridnya dulu supaya lebih mudah ininya. Sebentar. Memori saya sudah penuh ini, jadi rekamannya secara dulu. Klik ntar disim week yang 5. Ini pertemuan
Ya, sepertinya sudah. Kita bisa, ini sudah ada 3 lagi, lumayan. Ulangi lagi untuk proses recordnya. Sebentar. Mungkin kita bisa cek dulu apakah yang rekaman tadi itu tidak bisa ya. Tidak bisa. Waktunya terbatas. Oke. Saya akan tetap rekam, cuma sayangnya memang dari minggu kemarin saya coba perbaiki belum ketemu settingannya.
Jadi Anda hanya akan mendapatkan video, Mas Yan. Oke. Dari yang tadi, sebentar, kita akan kembali lagi. Ini ya. Yang ini saya akan coba, saya mana tadi ya? Mil ya, di sini kita ganti dengan mil, dengan milimeter. Di 100, ya, sesuai dengan nilai awalnya. Awalnya adalah 50, saya naikkan menjadi 100. Saya aktifkan grid-nya supaya kelihatan. Nah ini grid-nya lebih mudah kita gunakan untuk meletakkan di mana hole ini harus kita tambahkan. Ya, ini satu, sama prosedurnya ya, tinggal kita klik sini, kemudian kita kembalikan lagi menjadi milimeter, kita klik OK, kita set di sini, ini menjadi 3 milimeter, klik OK, tinggal kita copy, ya. Ini ke koordinat yang kita, nah ini, ketika grid itu lebih lebar, maka kita lebih mudah meletakkan di mana posisi koordinat yang lebih tepat. Contohnya di sini, ya, ini saya kira bisa kita lihat 4 tengah-tengahnya sini, sorry, belum saya copy, ini dulu, copy, ya, kira-kira di sini, ya, kita copy lagi, kira-kira ada di, ya, sini. Oke, saya kira ini bisa kita, karena ini overlapping, ini tinggal kita mundurkan sedikit, kita bisa blok dari sini sampai dengan mungkin sini. Tersebut dengan cara move group. Kita bisa tarik dia agak untuk lubangnya. Dan kita bisa atur sedikit di sini. Oke ya. Nah, kalau sudah, Anda bisa mengembalikan lagi ya gridnya menjadi yang lebih kecil, satuannya mil sih, oke, nggak ada masalah. Mil ya, seperti itu, kita klik on. Oke. Nah, oke. Saya kira itu. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah kita akan mencoba melihat ini ke Vision 360. Saya sudah membuka aplikasi Vision 360 di akun saya. Saya akan masuk di, kalau Anda lihat di folder cloud saya di Vision-nya, saya memiliki beberapa folder project ya, yang banyak di sini. Ini sekarang kita akan push dari Eagle, kita masukkan ke sini. Ya, caranya tinggal kita, asalkan koneksi internet Anda jalan, tinggal kita klik Vision 360. Kemudian kita punya dua opsi, apakah kita mau membuat baru atau kita menambahkan pada desain kita yang menambahkan pada desain yang sudah kita miliki di Fusion. Sederhana, kita belum buat di Fusion, maka kita akan membuat create new Fusion 360 design. Ya. Klik next. Ya. Nah, di sini kalau Anda masih baru, mungkin folder Anda tidak sebanyak ini, ya. Nah, jadi contohnya saya sudah membuat untuk kelas 2B TOE, contohnya di kelas Anda, ya, ini untuk yang kelas lama ini sebenarnya. Ya, saya klik di mana aja. Ya, nggak ada masalah di sini, mungkin saya taruh di situ. Kemudian saya klik, ya, saya klik di folder ini. Ketika saya klik di folder ini, maka tombol OK-nya akan aktif, ya. Kemudian kita bisa klik OK, ya. Nah, di sini kita bisa melihat, Mas, ya. Sebelum kita melakukan sinkronisasi, ya, Anda lihat, ya. Di sini terdapat informasi semua komponen yang kita miliki, ada tanda centangnya pada 3D paketnya, ada yang tanda serunya, tanda warning. Tanda centang itu maknanya adalah komponen tersebut sudah memiliki model 3 dimensi atau 3D modelnya. Tanda seru artinya dia belum punya. Sederhana seperti itu. Artinya kalau belum punya, maka dia tidak akan, ketika kita push ke Fusion 360, dia belum memiliki tampilan 3 dimensinya. Namun nanti bisa kita tambahkan, belakangan juga bisa. Ya, oke, apa adanya sementara dulu. Kita klik push.
Tentu saja ini membutuhkan koneksi internet ya, karena dia akan mengupload keseluruhan desain itu ke cloud-nya Autodesk. Punya saya ini lagi ya. Kenapa kok sudah habis lagi memorinya? Bentar, saya lihat dulu di sana. Sambil nunggu ya. Cepat sekali ya, sebentar. Sudah 2 sekian giga. Tinggal 1 giga lagi ya. Bentar. Nah, kita biarkan dulu yang untuk perekamannya. Ya, ini kalau Anda lihat, sebentar. Ya, sudah sukses. Kita klik OK. Kita kembali lagi ke sana. Ya, ada tulisan up to date artinya itu sudah masuk ke desain kita di Fusion. Kita klik close. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita hanya tinggal membuka di Fusion-nya. Tadi saya simpan di kayaknya sih di sini. Sebentar, bukan. Sebentar, saya lihat lagi dari sana dia tadi masuknya ke mana? Push to Fusion, edit source. Sementara dia masuk di akun saya yang satunya nih ya. Berarti saya harus switch ke yang bawah ini. Oke. Sebentar. Saya refresh dulu. Sebentar. Nah, ini dia. Butuh sedikit waktu untuk dia bisa menampilkannya. Sebentar. Nah, ini 2 BTOE tadi. Ini kelas yang lama sebenarnya, tapi tadi sudah saya push ke sini. Nah, ini yang relay. Sekarang kita buka, kita klik open. Ini sedikit banyak harus koneksinya lumayan stabil ya harusnya ya. Nah, Anda lihat sekarang ya. Kalau Anda lihat di sini, desain yang kita miliki, ada beberapa komponen tadi yang memiliki simbol centang, status centang dan status warning ya. Kalau status itu artinya seperti ini, komponen tersebut sudah ditampilkan dengan model 3 dimensinya dengan tepat. Contohnya di sini yang saya lihat dari atas ya. Untuk model resistor ya, saya kembali ke sana. Resistor contohnya ini resistor lumayan bagus ya, sudah benar ya. Headernya sudah benar, LED sudah benar. Nah, ini adalah kalau nggak salah ini apa ini? Ini yang tadi model untuk model PC 817-nya tadi ya, optocouplernya masih salah atau tadi tandanya masih tanda tanda kuning ya, tanda warning. Ini juga sama, relay masih tanda kuning, ini juga masih tanda kuning. Artinya apa? Yang seperti ini semuanya belum memiliki model 3 dimensinya. Masih belum benar, tapi dia hanya berusaha untuk menampilkan di sini ada komponennya, sederhananya seperti itu.
Nah, saya kira Anda sudah punya gambaran bagaimana kita bisa mempush ya desain kita ke Vision 360 sehingga kita bisa memiliki visualisasinya. Nah, tahap selanjutnya, sembari kita memiliki Vision 360-nya terbuka dengan menunya di sini, kita sekarang bisa kembali lagi ke apa namanya, desain kita di sini, bisa tutup ya. Anda lihat tadi yang ini masih keliru tadi Mas. Karena dia belum memiliki simbol 3 dimensi. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita akan mencoba untuk ya ini di sini menambahkan model 3 dimensinya ya. Kita akan memodifikasi dari yang tadi ditampilkan masih keliru, kita akan memodifikasi simbol 3 dimensinya. Jadi klik kanan di komponen tersebut, bukan add custom 3D package bukan ya, tapi kalau yang ini kita akan menggunakan yang edit 3D package. Kita klik satu kali ya. Yang ini. Kemudian ya, ini saya push change-nya. Servernya forbidden sebentar. Saya ulangi lagi. Atau juga kita bisa lakukan dari dari sini kita open device ya. Nah, ini simbol yang masih lama. Kita bisa lakukan dari ini opsi yang kedua, kita bisa lakukan dari sini juga ya. Kita bisa menambahkan add local package. Saya tidak punya local file, saya bisa menambahkan dari from web. Kita bisa menambahkan dari internet juga bisa. Ya. Kita cari yang apa tadi? PC 817. Ketikkan aja. Kita cari mungkin sudah ada yang sudah buat, kita tinggal cari saja. Sepertinya nggak ada ya. Nama komponennya benar PC 817. Apakah saya keliru memasukkan? PC 817. Ataukah memang nggak ada? Oh, sebenarnya tidak ada ya. C817. Sebentar, ini saya tutup dulu. Kita lihat dulu dari rangkaiannya. Dari internet ya. PC 817. PC 817. 3D modelnya bisa kita mungkin cari dari internet juga. Nah, ini ada 3D model package-nya ada, untuk yang desain 3D-nya ada ya. Nah, kalau ada maka kita bisa daripada membuat, kita bisa mengambilnya langsung dari internet, mendownload kemudian menambahkan pada desain yang kita miliki. Contohnya saya ambil dari GrabCAD mungkin. Nah, ini ya, PC 817 lumayan bagus. Ya. Atau kalau Anda ingin mencari jenis yang lainnya, Anda bisa ini apa namanya, GrabCAD ini community untuk model 3 dimensi yang populer. Ya. Kita bisa mencari komponen yang lainnya. Saya login dulu. Kita bisa cari via mana tombol carinya mana. Saya ini enggak. Dashboard saya dulu. Tuh, kalau mau bertanya langsung Yusuf langsung bisa disampaikan aja Mas, diinterupsi nggak apa-apa ya. Saya karena jarang lihat ini. Silakan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Izin bertanya Pak, itu kan tadi kan seperti di Iya, Mas, Autocoupler kan diedit menjadi SMC. Lah dari kita kan kemarin kan sudah buat
di layar kan sudah buat line-nya Pak, sudah buat jalannya. Lah itu nanti ngerubah lagi Pak line-nya. Benar sekali. Ya, benar. Anda harus merubah lagi. Kenapa kok tidak dari awal Pak langsung disuruh merubah Pak? Kalau saya suruh dari awal, Anda tidak akan belajar membuat rangkaian via nanti jadinya. Seperti itu Mas. Jadi itu memang learning curve Anda, tahapan bagaimana Anda, saya harapkan bisa benar-benar familiar dengan antarmuka di Eagle itu. Ya, jadi nanti mungkin akan setelah ini selesai semua ya, Anda akan membuat jalur lagi. Ya, memang seperti itu. Jawabannya seperti itu. Ya, ketika nanti komponen itu kita balik, nanti akan ada perubahan lagi. Tapi kenapa kok setiap kali kita ketemu ini Anda harus mengumpulkan tugas, sudah dirangkai, sudah layoutnya sudah jadi? Kenapa Pak? Ya itu tadi, karena itu adalah learning curve Anda. Tahapan Anda belajar supaya Anda benar-benar menguasai, memang seharusnya seperti itu. Nah, nanti dengan saya harapkan seperti ini, ketika Anda sudah tahu ternyata susah ya ketika saya harus menggunakan via dari atas ke bawah. Anda akan benar-benar memiliki intuisi. Ternyata lebih mudah kalau saya ganti dengan SMD semua atau bottom semua. Itu yang saya harapkan seperti itu, sehingga pengalaman belajarnya lebih banyak, Mas. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas. Siapa? Yusuf ya? Ya Pak, terima kasih. Ya, silakan, mungkin kalau ada yang lainnya silakan bertanya, santai saja ya. Kita masih ada waktu, mungkin masih beberapa menit. Pak, izin nanya Pak. Silakan Mas. Kan di Octocoupler-nya itu dirinya Bapak kan ada editan lingkaran itu. Itu jika nggak diedit lingkaran, pengaruhnya apa ya Pak? Mungkin suaranya diperjelas Mas, karena agak jauh kayaknya sih mikrofonnya. Halo Pak, sudah jelas Pak? Halo? Sudah jelas Pak? Oh ya, silakan Mas. Coba kita dengarkan dulu. Ya Pak. Kan di skematik Bapak itu Octocoupler-nya kan ada editan lingkaran itu. Itu kalau Ya. kan diedit lingkaran juga berpengaruh Pak? 100% tidak berpengaruh, Mas. Ya. 100% tidak berpengaruh. Karena simbol itu hanya sebuah representasi sebuah komponen. Jadi yang berpengaruh sebenarnya yang footprint-nya tadi malah. Jadi ketika kita merubah footprint itu akan berpengaruh. Tapi kalau simbol enggak. Tapi apa yang saya harapkan, kenapa kok saya minta Anda merubah memodifikasi library, sama tahapannya supaya Anda, saya harapkan, ternyata Anda juga bisa merubah simbol, merubah footprint, merubah 3D model dengan segala konsekuensi yang ada gitu. Kalau Anda tanyakan kemudian apakah simbol memiliki konsekuensi yang, kalau nambahkan lingkaran saja tadi ya, apakah memiliki konsekuensi banyak Pak? Tidak ada kalau Anda hanya mengubah lingkarannya saja. Seperti itu. Tapi kalau simbol yang Anda rubah adalah kakinya Anda hapus, umpama tadi kakinya 4. Anda hapus atau Anda tambahkan, maka konsekuensinya akan berbeda. Karena simbol dengan footprint, kalau simbolnya ngomongnya 4 kaki, footprintnya juga 4. Contohnya gitu. Tapi kan tadi kalau Anda lihat, saya tidak merubah jumlah kaki. Artinya apa? Ya, tidak akan ada perubahan signifikan di situ. Contoh, Anda ternyata memiliki octocoupler yang kakinya ada 8 contohnya. Karena dalam satu IC ada 2 octocoupler contohnya. Apakah ada? Ada, Mas. Kalau sekarang kan kita menggunakan 4 octocoupler, Mas ya. Daripada menggunakan 4 IC octocoupler kan mending beli aja, Pak. 1 octocoupler isinya sudah 4 octocoupler. Kan lebih mudah, IC-nya 1 tapi langsung terhubung di dalamnya sudah ada 4. Apakah itu boleh? Boleh. Lebih bagus, lebih kompak kan gitu. Artinya apa? Nah, kalau Anda menemukan itu, contohnya gitu, kemudian Anda tidak memiliki library-nya, maka dengan metode seperti ini, saya harapkan Anda bisa memodifikasi dari yang satu IC 1 octocoupler menjadi 1 IC 8 octocoupler contohnya, atau 4 octocoupler contohnya seperti itu. Nah, itu kenapa kok saya minta untuk memodifikasi library, entah itu di footprint, entah itu di simbol, entah itu di 3D model. Sehingga Anda bisa adaptasi ketika masalah ini Anda ketemukan, Anda bisa adaptasi lagi. Itu untuk menjawab pertanyaan Anda mungkin, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan kalau ada yang lainnya pertanyaan.
Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mas. Kan kalau kita cari 3D model di internet tuh harus satu paket, Pak. Soalnya kalau kita hanya seumpama kita punya footprint-nya saja, terus kita cari 3D modelnya, itu biasanya ukuran 3D model dengan footprint-nya itu nggak sama, Pak. Ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus, Mas. Pertanyaan sangat bagus. Karena ini berarti Anda sudah pernah melaksanakan itu. Kalau Anda sudah bertanya seperti itu, berarti kan Anda sudah pernah mencoba itu dan menemukan, oh ternyata dimensinya nggak bagus. Itu artinya Anda belajar. Luar biasa ini. Ya, saya apresiasi. Jadi gini Mas jawabannya. Kalau Anda sudah melakukan itu, kemudian, oh ternyata ukuran footprint dan ukuran 3 dimensinya nggak pas. Ada dua kemungkinan, Mas. Footprint Anda yang keliru, 3D model yang Anda download nggak cocok, nggak keliru. Nah, gitu. Mana yang salah, itu harus kita ketemukan jadinya. Paham ya? Artinya apa? Kalau kita memiliki IC, footprint-nya adalah A, maka kita juga harus mencari model yang tepat. Apa model jadinya? Ya yang A gitu. Ketika ternyata Anda download, Anda cocokkan ternyata, loh ukurannya nggak pas, oh, berarti itu bukan A. Nah, gitu. Nah, mungkin kalau Anda lebih nyaman, loh, daripada nyari satu-satu, footprint-nya sendiri, buat sendiri, 3D model sendiri, kan mending cari yang satu paket, Pak. Footprint-nya ada, 3D modelnya ada, simbolnya ada. Saya harapkan juga seperti itu. Kan membantu kita, membantu engineer elektronik kan berarti gitu. Tapi sayangnya dunia tidak seindah yang kita bayangkan, Mas. Kita harapkan seperti itu, cuma di internet nggak akan, atau mungkin jarang sekali ada gitu. Itu yang terjadi. Kebanyakan yang ada di internet itu hanya simbol footprint. Ya. Jadi device itu terdiri dari simbol dan footprint. 3D model itu adalah barang baru karena 3D model itu hukumnya sunnah kalau dikatakan. Tapi akan sangat membantu kalau ada gitu. Kenapa kok sunnah? Tanpa 3D model pun ternyata kita bisa membuat PCB, jadi kita bisa pakai, bisa. Cuma kelemahannya apa? Karena ketika kita sudah jadi, kita ketemukan, ternyata dimensinya besar. Itu kita ketemukan ketika dimensi PCB itu sudah jadi, real. Kita pegang di tangan kita ketahuan. Nah, kalau sudah itu apa? Maka kita sudah korban waktu, korban biaya, korban tenaga. Kalau kita nggak mau terjadi seperti itu, itulah kenapa kita butuh 3D model dengan spek, dengan dimensi, dengan tipe yang benar. Kalau kita bisa memvalidasi di dalam tahap desain, artinya apa? Kita hanya berkorban waktu dan tenaga. Biaya tidak ada. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan Anda, Mas ya. Jelas mungkin? Jelas, Pak. Ya. Silakan yang lainnya mungkin kalau ada pertanyaan. Silakan, Mas. Kalau Anda hanya mencari, melihat, membrowsing saja, saya kira nggak perlu login ya, nggak perlu daftar. Tapi kalau Anda ingin mendownload, kayaknya sih Anda harus daftar. Tapi dia gratis kok, Mas. Seperti Anda mendaftar Facebook seperti. Jadi Anda tinggal login, daftar biasa pakai email, login, baru nanti Anda punya akses ke download filenya. Dia tidak tidak seperti yang lainnya. Ketika Anda sudah punya akunnya, Anda tinggal klik download, urusan selesai. Contohnya ini saya tadi baru login, saya punya menu download, saya bisa cari-cari, contohnya seperti ini, saya mau ambil ini, ya, Anda lihat, saya punya dua library ini, PC 1817-nya, ada yang model DIP, ngebor ke PCB, masuk ke PCB, ada yang SMD seperti ini. Anda lihat, luar biasa kan? Nggak usah membuat, gitu. Tinggal pakai, tinggal langsung pakai, ya, gitu. Nah, contohnya kalau Anda lihat di streaming saya, ya, ini saya download, saya tidak ingin download, Anda bisa download semuanya boleh, atau langsung download salah satu juga terserah. Ya. Nah ini kalau ini Google, GrabCAD itu Google-nya untuk model 3 dimensi.
Anda bisa mencari model 3 dimensi banyak di sini. Ya, contohnya komponen-komponennya banyak. Ya, contohnya di sini memiliki ada yang deep ya, dual inline package ya. Ini yang apa namanya? Yang model yang tadi, yang ini adalah model yang SMD, Surface Mount Device. Seperti ini modelnya. Artinya ini yang bisa kita pergunakan, ini yang kita butuhkan. Ya, kalau Anda nggak ingin salah satu, Anda tinggal download dua-duanya, tapi saya kira saya butuh yang SMD saja, maka saya klik di sini, dan saya klik download file. Ya, langsung keluar menunya, ya. Ini supaya nggak lari jauh, ini saya jadikan satu dengan model-model yang saya biasa simpan, ya. Saya sudah lama mengkoleksi 3D model, ketika saya membutuhkan, saya tinggal ambil saja nanti dari repositories, dari semua kumpulan yang sudah saya kumpulkan. Contohnya saya simpan di sebentar. Sini mungkin di ganjil, sini di layout 3D CAD. Nah ini saya sudah dapat nih datanya ya. Nah kalau sudah dapat ya, yang kita bisa lakukan, adalah tinggal kita klik dari sini. Kita sudah punya filenya di komputer kita ya. Tinggal klik di sini, tinggal kita import from local 3D package. Nah ini. Sorry. Sebentar. Add from web ya. Add from web dari sana tadi kan ya. Kita coba dulu. Karena ketika kita sudah berhasil mendownload model 3 dimensinya, maka kita harus mengupload model tadi ke servernya Autodesk sehingga kita bisa mengakses. Sayangnya caranya memang seperti itu, Mas. Tidak ada cara yang lainnya. Bukan lewat sini mungkin. Saya udah dipakai generator. Atau sebentar, tadi yang ini saya tahu, saya mungkin kalau diklik di sana di sini sebentar. 3D model. Ini ya, di sini ada pesannya. Jadi perubahan yang kita lakukan tadi terhadap PC817 itu masih di dalam local change, masih di dalam komputer saya. Untuk kita bisa tesnya, kita harus uploadnya. Caranya adalah menggunakan menu create, misalnya di sini, ya, library, ya, ini ada menu create new version. Jadi itu ketika kita menambahkan komponen dan komponen itu kita akses dari servernya Autodesk, maka kita harus menguploadnya terlebih dahulu. Kita klik create, tunggu sebentar. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Tanda bintangnya tadi hilang sekarang. Kita bisa mengklik di sini, kemudian kita klik mungkin edit, ada menu edit. Ya, ini yang kita miliki tadi ya. Sorry, sebelum saya mulai, ini namanya keliru ya. Deal itu dual inline packet, ini masuk ke apa namanya, ke PCB nih. Namanya saya ingin mengganti namanya saja dulu. SMD ya, saya ganti aja. Saya namakan footprint deal part view. Saya tidak bisa mengganti. Mungkin menggantinya tidak dari sini. Ya, nggak apa-apa. Kita edit dulu dari servernya. Nah, namun sayangnya memang Mas, ini kita sekali lagi, ini mungkin kelemahannya ya, kalau saya mengatakan sih kelemahannya. Kita harus mengupload, memiliki koneksi internet yang lumayan ini, kantor ini. Nah ini sudah saya berhasil ngeload ya. Ini servernya, punyanya server. Ini yang ditampilkan di apa namanya Fusion 360 saya.
caranya sederhana, ya. Kita akan remove 3D model, klik remove 3D model. Kemudian adalah kita add model. Kita tambahkan dari file yang kita miliki tadi. Nah, ini adalah daftar yang pernah saya lakukan. Semua komponen ini pernah saya tambahkan sendiri, Mas. Ya. Sayang di sini masih belum ada yang tadi, berarti saya perlu mengupload step filenya. Tadi yang kita download tadi kita lagi di sini. Ya, tinggal kita klik file mana yang baru kita ini. Saya kira yang ini ya, PC81 model ya. Kita klik open. Kemudian dia akan mengupload sebentar. Sekali lagi koneksi internet. Sayangnya seperti itu. Tunggu sebentar sampai dia benar-benar selesai terupload. Sambil menunggu, kalau ada pertanyaan silakan langsung disampaikan, tidak apa-apa. Cintanya, Pak. Silakan, Mas. Proses upload ini berarti di-upload ke cloud kita sendiri, Pak, ya? Ya, ke cloud akun kita di Autodesk, di library.eu, sorry, punyanya Autodesk. Seperti itu, Mas. Jadi ketika kita upload ke sini, maka orang lain juga akan memiliki akses, ya, kemungkinan bisa memiliki akses ke library yang kita miliki. Karena memang niatnya si library IO itu ketika user ini sudah punya library dan dia mau mengupload ke server, maka semua orang bisa menggunakannya. Seperti itu. Ya, oke, saya sudah berhasil tadi menguploadnya. Saya tinggal pilih sekarang mana yang mau digunakan. Saya cari ke bawah dulu sebentar. PC1 ini tadi ya. Saya cari. Atau saya bisa ketikkan aja. PC817. Masih di-generate. Makanya saya cari secara manual nggak ketemu. Ya, dia masih loading. Sambil nunggu loading, saya generate, saya ambil aja. Seperti itu. Nah, sekarang dia masuk. Cuma sayangnya, kalau Anda lihat, orientasinya belum benar ini. Nah, ya kan? Masih jungkir kalau Anda katakan. Ini bisa kita, jangan khawatir, ini bisa kita, putar ya. Di sini ada menu putarnya. Orientasinya bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini. Ya, sepertinya sudah lumayan bagus. Kemudian kita tarik dia ke atas supaya dia muncul di permukaan. Contohnya seperti ini masih ngambang sedikit. Saya taruh di bawah sedikit. Ya, kira-kira seperti ini. Ini sudah menempel. Kalau Anda lihat, ya. Oke. Kelihatan ya? Dan ini sepertinya sudah lumayan bagus ini. Ya, kaki sudah tepat pada lokasinya. Nomor 1 juga di nomor 1, nomor 2 juga nomor 2, dan sebenarnya sudah lumayan bagus. Kemudian kita klik OK. Setelah semuanya kita anggap sudah cukup, kita akan klik OK, simpan ya. Nah, ketika dia sudah menyimpan, maka dia akan menyesuaikan ke sini sekarang. Nah, Anda lihat di sini, dia sudah masuk di library kita. Sekali lagi, simpan, library tersebut. Nah, kalau Anda lihat, ini masih muncul tanda tanda bintangnya lagi. Kalau itu terjadi, maka perubahan ini masih ada di komputer kita. Kita perlu create new version lagi supaya perubahan ini benar-benar tersinkronisasi dengan servernya. Oke, kita klik upload binary lagi, library lagi. Sebentar saja. So, sepertinya sudah
Bagus ya. Kita sudah punya simbol footprint SMD, 3D model SMD. Sepertinya sudah luar biasa di sini. Tinggal kita sekarang masuk ke desain kita, sekali lagi di layoutnya sini, ya. 3D model tidak akan kelihatan, tinggal kita klik update all, supaya perubahan itu juga masuk ke sini. Oke, kemudian kita kembali lagi push perubahan ini ke server kita. Ya, push to Fusion. Anda lihat IC saya sekarang di 4-nya sudah tanda centang, Mas. Kalau tadinya belum. Di sini, ya, kita push perubahannya. Tunggu sebentar. Sekali lagi tergantung koneksi internet, sayangnya gitu seperti itu. Sambil nunggu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan juga ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Itu berarti ngedit footprint, 3D pack, dan lain-lainnya itu sesuai dengan kita, sesuai dengan yang diinginkan kan, Pak? Jadi terserah nggak ada kayak acuan atau standar gitu, Pak? Apanya maksudnya, Mas? Ukuran maksudnya? Untuk merubah itunya juga, ukurannya, footprintnya juga, Pak. Ya enggak boleh no, Mas. Bagaimana kita bisa ini tadi kan saya cari di internet, kalau dilihat kan, saya cari di internet, saya klik komponennya PC 817, saya ketemu, saya gunakan, saya cocokkan dengan footprint pas. Artinya apa? Ketika saya punya footprint A, saya cari 3D model A, saya cocokkan pas 100%, nggak ada masalah 100%. Tapi ketika kemudian Anda bertanya, berarti yang 3D model ini sesuka kita, Pak? Ya enggak. Artinya apa? 3D modelnya harus benar-benar merepresentasikan komponen aslinya. Gitu. Komponen aslinya berarti komponen asli itu punya panjangnya berapa, tebalnya berapa, lebarnya berapa, kakinya ukurannya berapa, lokasinya di mana, itu kan sudah ada di komponennya. Loh, kalau saya nggak punya datanya gimana? Sederhana saja. Anda beli komponennya, Anda cari jangka sorong, diukur tebalnya berapa. Loh, seperti itu, Pak. Iya, kalau Anda mau manual seperti itu memang. Cuma kalau Anda mau lebih akademik, lebih ideal, bukan seperti itu sebenarnya. Kalau Anda mau, Anda bisa tinggal mendownload datasheet-nya. Saya berikan contoh segini, Mas. Itu pertanyaannya anyway bagus ya. PC, Anda lihat di sini, PC 817 ya, datasheet. Setiap komponen itu memiliki yang namanya datasheet. Dia akan memberikan keseluruhan informasi yang Anda butuhkan mengenai komponen. Entah itu rangkaiannya seperti apa, bentuknya seperti apa, sampai yang tadi tanda tanyakan, dimensinya apakah nggak boleh? Ya tidak boleh. Di sini di datasheet itu ada dimensi yang harus kita ikuti. Nah, contohnya di sini, Anda lihat ini. Sebenarnya, kalau kita mau membuat dari nol, dari awal sekali, maka kita harus belajar membaca di sini. Ya, kita harus belajar ini sampai sini F, semama F ya. Oh, ternyata 4 mili. Ya, jarak antar kaki 4 mili contohnya. Sorry. Ya. Contohnya apa? Lebarnya antara tebal ada nggak tebal di sini? Coba kita lihat sebentar. Yang ini tebalnya adalah J. Anda lihat di sini. J-nya 4,2 mili. Ya gitu. Berarti kita harus melakukan itu. Dan ini kalau kita ikuti ini, maka komponen 3D modelnya akan 100% sama ya, dengan. Ini tidak hanya untuk 3D model, Mas. Footprint pun sama dengan yang ini juga. Gitu. Paham mungkin ya? Paham, Pak. Oke. Kembali lagi yang tadi, saya kira kita sudah berhasil mempushnya ke servernya ya. Successfully, kita klik OK, kita klik close, tinggal kita buka dari Fusion-nya. Kalau kita berhasil, maka di Fusion-nya akan muncul pop-up ya, pop-up message ya. Di situ data folder has been updated. Tinggal kita klik fresh. Ya, tunggu sebentar ya.
kemudian ini kita tutup karena ini versi yang masih versi baru ya. Yang lama kita tutup, kita tinggal klik, baru ini kita klik open lagi. Sebentar. Anda lihat? Wah, ya kan? Sekarang sudah lumayan cantik di sini. Anda lihat? Oke? Tadi kan belum seperti ini ya. Jadi di sini kalau Anda lihat, saya sudah berhasil mengupdate keseluruhan dari Optocolor yang kita miliki dengan komponen SMD. Oke? Nah, pekerjaan Anda selanjutnya adalah lakukan hal yang sama pada komponen yang lainnya. Itu pekerjaan kita untuk membungkus keseluruhan materi. Artinya di hari ini kita sudah berhasil ya. Bagaimana kita bisa memiliki opsi mengupdate desain kita dengan integrasi 3D models ya. Dari yang semula belum ada kita tambahkan. Ya, dari yang belum punya kita tambahkan. Dari yang belum kita miliki kita bisa mendownload dari internet. Seperti itu. Ya. Dan ini sekali lagi sama ya. Anda bisa melakukan hal yang sama kalau Anda mau cari di internet untuk apa tadi? Yang ini kan Anda lihat punya saya ini belum ada apa? Relaynya, yang ini konstruksinya belum ada. Saya bisa melakukan untuk konstruksinya sangat cepat Mas ya. Saya akan mencoba karena saya sudah punya konstruksi tapi ini berapa pin ya coba saya lihat dulu. Kalau kita sampai jam berapa mungkin? 8.40 Pak, 3 menit lagi. Wah, berarti nggak cukup waktunya. Udah, berarti tanggung jawab Anda. Kalau Anda lihat di sini tadi, sebentar, real quick ya, import lokal bukan add from web, mungkin dari untuk konektor screw sebenarnya saya sudah punya, yang ini saya sudah punya ya. Relay saya belum tahu, coba kita lihat sebentar. Ya, sambil menunggu. Jadi intinya sekarang ya, saya harapkan nanti kita bisa menambahkan sisa komponen yang belum kita update dengan 3D modelnya. Coba ini saya tambahkan dari sini. Saya kira saya sudah punya ini konektor 3. Saya bisa menggunakan ini konskrunya. Ya. Saya bisa menambahkan 3 ini ya. Ini bisa kita tambahkan untuk komponen yang ini. Yang nah yang ini. Sama persis dengan karena saya dulu sudah pernah menggunakan komponen yang ini, jadi saya sudah punya. Contohnya seperti Mas, yang mana tadi? Yang ini, yang 3 ini. Itu mungkin untuk membungkus, untuk menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan dari ini, ya, kita sudah belajar bagaimana memodifikasi sekali lagi library 3 dimensi kita, kemudian mempush semuanya ke rangkaian layout kita, mempushnya lagi ke Fusion 360, dan kita memiliki gambaran 3 dimensi secara keseluruhan. Seperti itu. Itu untuk kesimpulan kali ini. Sebelum masih ada waktu 1 menit, silakan pertanyaan terakhir 1 mungkin. Untuk batas pengumpulannya ini kapan Pak? Untuk yang sesi kedua kita hari kapan, Mas? Itu Pak, kalau hari Jumat besok itu ada kuis dari mata kuliah pneumatik hidrolik. Jadi kalau enggak nanti siang jam 2 ya besok Pak jam 9 mungkin Pak. Bagaimana kalau seperti ini ya? Untuk pertemuan yang kedua, kita bisa tetap secara aktif ya mengisi kehadiran. Saya izinkan Anda lakukan seperti itu. Tapi kita tidak perlu online seperti ini. Tapi pekerjaan Anda, artinya pekerjaan Anda akan sama. Ya, ini
seluruh komponen. Jadi ketika Anda push ke dalam model T16 ini, Anda akan mendapatkan keseluruhan komponen itu sudah lengkap dengan jalurnya. Jangan lupa berikan ketika di PCB Anda sesuai dengan nomor akan dibaca. Bahkan 00 contohnya underscore huruf nama Anda contohnya ukir di PCB Anda ya, sehingga nanti untuk yang Anda kumpulkan untuk yang tugas hari ini adalah cukup ini Anda screenshot, Anda menggunakan snipping tool ya, Anda crop filenya JPEG, Anda kirimkan ke kelas di zip, baru dikirimkan ke saya. Itu untuk pekerjaan kita di sesi di minggu ini, masuk di sesi yang kita perlu ketemu api, nanti Anda bisa boleh mengisi di minggu ini berdua ya, di pagi dan siangnya contohnya. Kita sepakati mungkin kita set jam 2 gitu ya. Jadi nanti Anda absensinya jam 2 jam, yang pagi juga 2 jam, total 4 jam seperti itu. Mungkin gitu Mas, mungkin. Nah. Ya, kalau seperti itu mungkin ada pertanyaan terakhir. Jadi Anda sudah tahu tugasnya. Terakhirnya mungkin kapan? Berarti terakhirnya ya sebelum kita masuk ya, minggu depan kita ketemu hari Rabu. Rabu ya. Hari Rabu berarti ya sebelum hari Rabu berarti ya Selasa jam 24 malam Anda kumpulkan, sudah dikirimkan ke masuk ke Google Drive seperti biasanya. Seperti mungkin. Oke? Iya, Pak. Ada pertanyaan mungkin? Sebentar, jangan log out dulu, saya absensi sebentar ya. Daftar harinya. Ini yang Maulana ini belum ada kelasnya ini ya, ini yang membuat repot ini. Tinggal Maulana aja yang belum ada kelasnya ini, Maulana Luki ini. Yang lainnya sudah ada kelasnya. Oke, saya kira sudah. Bentar. (24) 22 ya Mas ya? 23. Jumlahnya 24 ya. Izin masuk, Pak. Iya Mas. Maulana Luki sinyalnya agak rewel, Pak. Oke ya. Oke lah. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini sudah saya masukkan absensinya. Silakan dikerjakan. Sekali lagi Anda bisa segera mengumpulkan tugasnya ya. Itu sebagai acuan untuk penilaian berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira bisa kita akhiri dulu. Kita lanjutkan sesi berikutnya di minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belur. Piye lu? Jenengmu lho. Tambahno 2A TOE. Iki tugasnya berarti di screenshot berarti iki. Iya. Lah ini iso digawe bareng-bareng iki. Beda komponen nih. Tapi asli saja digawe ngono, diacak. Ya gak apa-apa diacak, tapi engko pas awakmu pengumpulan hasil real piye? Oh anu ya, dikasih digawe bareng ya. Ya. Bareng piro rek? Ae wis. Piye Jun? Ora pidune mah wong aja.